Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, belum lama ya kita ngonten soal toleransi, soal saling menghargai, saling menghormati. Adanya perbedaan mengenai perayaan Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Belum lama soal perbedaan itu terjadi. Kali ini ada satu konten yang sangat viral ya, cuitan dari salah satu peneliti BRIN itu kalau nggak salah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ketika dalam kolom komentar mengomentari statusnya Profesor Thomas Jalaluddin ya. Profesor Thomas Jalaluddin membuat satu status atau satu cuitan bahwa Muhammadiyah tidak taat terhadap keputusan pemerintah mengenai perayaan Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Dan kemudian di kolom komentar itu peneliti BRIN, kalau tidak salah namanya Andi Pangeran Hasanuddin, membuat satu komentar yang luar biasa tidak beradab ya. Dalam komentar itu dia melakukan ancaman kepada warga Muhammadiyah, mereka akan dibunuh satu persatu dengan kesombongannya seperti itu. Cuitan itu kemudian mendapatkan reaksi keras, terutama dari Ormas Muhammadiyah ya, melalui Wakil Ketua Umum Muhammadiyah, kemudian pengurus cabang Muhammadiyah di berbagai daerah mengecam komentar dari peneliti BRIN itu. Teman-teman sekalian, yang aku heran ya, seorang yang seharusnya lebih mengedepankan intelektualitasnya, kemudian mengedepankan moralitasnya, karena bagaimanapun dia orang yang ada di sebuah badan riset nasional ya, yang seharusnya punya kapasitas intelektual, kapasitas kecerdasan emosional dan lain sebagainya. Tetapi cuitannya ini tidak menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang intelektual ya. Menurutku ini peneliti kayak preman ya. Dan sesuai dengan berita yang kita terima ya, besok warga Muhammadiyah atau pengurus atau perwakilan Muhammadiyah akan melaporkan Andi Pangeran Hasanuddin ini ke pihak kepolisian. Tentu saja cuitan ini adalah dugaan pelanggaran ujaran kebencian dalam Undang-Undang ITE yang diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ujaran kebencian berdasarkan sara, suku, agama, ras dan antar golongan. Dan kemungkinan yang masuk ke sini adalah soal agama maupun antar golongan. Ya, kita lihat nanti penyidik serius nggak memeriksa soal ini. Kalau laporan itu benar-benar ada ya, jangan sampai karena dia itu dekat dengan rezim kemudian perkara ini selesai sampai di sini. Meskipun yang bersangkutan sudah meminta maaf kepada warga Muhammadiyah, tetapi demi tegaknya hukum, demi keadilan, tidak cukuplah bagiku untuk meminta maaf. Kita ingin melihat penegakan hukum yang fair, tidak hanya tegas kepada para oposisi, tetapi juga harus tegas kepada pihak-pihak yang kebetulan berada di bawah rezim. Itu teman-teman sekalian. Jadi selaku warga negara Indonesia, kita patut mengecam apa yang dilakukan oleh Andi Pangeran Hasanuddin, dan selaku warga, selaku umat Islam tentu hal ini sangat disayangkan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bagaimana perbedaan pendapat itu, karena itu masalah ijtihadiyah. Kemudian para imam madhab pun, kalau kita mau belajar ketawaduan mereka ya, mereka di seluruh akhir karyanya selalu bilang ya, selalu melabelkan satu redaksi ya, mencantumkan satu redaksi, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu kebenarannya. Kemudian sikap imam madhab sendiri ya jelas ya dalam berbagai pernyataan yang kita dengar ya. Pendapat yang aku kira benar ini masih terbuka peluang untuk salah.
dan pendapat mereka yang menurutku salah masih terbuka peluang untuk benar. Karena yang tahu kebenaran mutlak itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini arogansi ini harus diselesaikan secara hukum, tidak cukup dengan meminta maaf. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.